Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Halo teman-teman. Kenalin, namaku Wulan Pratiwi Limansyah dari Fakultas Psikologi UKMK semester 4. Di sini aku akan membahas tentang overthinking. Apa sih overthinking itu? Biasanya nih untuk orang-orang overthinking itu terjadi kepada orang yang terlalu memikirkan dan terlalu sering mempertimbangkan arti dari penyebab, konsekuensi perasaan yang tengah mereka rasakan. Nah, istilah overthinking ini biasanya itu ditujukan kepada orang-orang yang terlalu banyak berpikir, tetapi bukan berarti orang-orang pemikir itu termasuk overthinking ya. Nah, biasanya tuh orang-orang overthinking ini sering terjadi karena orang-orang terlalu sering memikirkan hal-hal sepele secara berlebihan. Tapi biasanya kalau misalkan orang-orang dapat mengendalikan overthinkingnya, maka orang tersebut dapat menjadi problem solver yang baik karena selalu berhati-hati atas setiap tindakan yang akan diambilnya. Tetapi begitu pula sebaliknya, jika mereka tidak dapat mengendalikan overthinking tersebut, maka akan banyak sekali kerugian yang akan didapatkan. Overthinking ini juga termasuk ke dalam psychological disorder atau gangguan psikologis, karena biasanya dapat membuat kecemasan pada penderitanya. Biasanya untuk seseorang yang memiliki kecemasan berlebihan akan menimbulkan penyakit fisiknya. Biasanya nih, overthinking juga sering disebut analisis paralisis, karena dimana orang tersebut akan terlalu sering memikirkan suatu permasalahan tanpa mendapatkan solusinya. Nah, selanjutnya aku akan memberikan beberapa dampak negatif pada orang-orang yang overthinking. Disimak ya. Apa aja sih dampak-dampak negatif pada orang yang overthinking? Yang pertama adalah daya kreativitas kamu menurun. Biarpun biasanya overthinking ini selalu memunculkan ide-ide kreatif pada kamu, tetapi kebiasaan akan menjadi bumerang untuk kamu. Maksudnya, dimana kamu akan malah takut untuk berpikir kreatif. Kamu akan selalu memfokuskan hal-hal negatif atau pertentangan akan muncul apabila kamu mewujudkan hal-hal atau ide-ide kreatif yang kamu ingin keluarkan. Yang kedua adalah selalu merasa lelah dan seperti tidak bertenaga. Pada umumnya kan berpikir itu butuh energi yang banyak ya. Nah, coba bisa kamu bayangin nggak apa yang terjadi kepada overthinker lakukan kepada energi tubuh kalian? Kamu akan menghabiskan waktu dan energi di pikiran kamu, tetapi tidak ada satupun aksi yang kamu lakukan. Hal ini akan menyebabkan kamu stres. Dan biasanya jika terus-menerus, kamu akan merasa lelah secara emosional, fisik, dan mental kamu. Nah, yang ketiga adalah mengalami gangguan tidur. Biasanya overthinking ini dapat memicu kecemasan yang membuat tekanan darah dan jantung kamu meningkat. Di sisi lain, kamu perlu membuat tubuh dan pikiran kamu lebih rileks supaya kamu bisa tidur dengan nyenyak. Kamu tidak mengistirahatkan pikiran kamu menjelang waktunya istirahat, besar kemungkinan kamu akan mengalami gangguan tidur. Gangguan ini seperti biasanya kamu akan mengalami sulit tidur, sering bangun tengah malam, hingga kurang tidur. Nah, yang terakhir adalah rentan terhadap gangguan mental. Overthinking ini erat kaitannya dengan beberapa masalah kesehatan seperti gangguan kecemasan dan depresi. Terlalu memikirkan masalah yang dialami
kesalahan di masa lalu, dan apa yang akan terjadi di masa depan sampai berlarut-larut akan meningkatkan resiko mengalami gangguan mental. Sering kesehatan mental kamu menurun, cenderung overthinking kamu akan bertambah. Ini menjadi siklus sulit untuk dihentikan. Jadi, jangan remehkan kebiasaan overthinking kamu ya teman-teman. Memikirkan sesuatu secara berlebihan memang sangat tidak nyaman ya. Maka dari itu, cobalah untuk berhenti overthinking. Nah, aku akan memberikan beberapa tips untuk kamu mengatasi overthinking. Ayo disimak ya. Apa aja sih cara-cara untuk mengatasi overthinking? Nah, yang pertama, coba kamu tuliskan sesuatu di dalam sebuah kertas. Nah, cara ini sih sebenarnya kedengaran klasik ya. Coba dulu deh kamu buat untuk menuliskan apa yang membuat kamu memikirkannya dalam sebuah buku, entah itu buku tulis, post-it, notes, atau diary. Tapi coba untuk menulisnya, jangan diketik melalui ponsel ataupun laptop. Jika dipikirkan terus sih, emang pikiran ini tentu akan bisa menjadi tambah banyak. Maka dari itu, dengan menuliskan insya Allah akan membantu meringankan beban pikiran kamu. Selain itu, kamu juga nanti akan tahu bagaimana langkah yang akan kamu ambil. Siapa tahu kamu malah menemukan solusi atau pilihan lain dari masalah yang kamu hadapi kan? Nah, tips yang kedua itu coba mengalihkan dengan melakukan kegiatan atau aktivitas yang menyenangkan. Cara ini bisa kamu lakukan untuk mengistirahatkan pikiran kamu dari hal-hal yang menyita waktu dan energi kamu. Nah, hal ini bisa kamu lakukan dengan cara melakukan hobi yang kamu sukai. Contohnya tuh kayak membaca buku, novel, komik, menonton film atau drama, mendengarkan lagu-lagu yang kamu suka, atau juga mungkin kamu bisa mengobrol dengan sahabat kamu untuk menceritakan apa masalah yang sedang kamu alami. Nah, selain itu, kamu juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti mengaji dengan membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran ini, kamu bisa mendapatkan ketenangan saat membacanya dan insya Allah akan menghilangkan stres dan kecemasan akibat overthinking yang kamu alami. Cara yang ketiga adalah mengubah pola pikir kamu. Langkah yang pertama yang kamu lakukan adalah coba untuk mengubah pandangan diri dari sebuah kegagalan. Caranya adalah dengan lebih mengikhlaskan dan menyadari bahwa terkadang tidak semua hal yang kamu mau dapat berjalan sesuai dengan rencana dan keinginan kita ya. Nah, mengubah pikiran ini bahwa dengan kegagalan bukan akhir dari hidup kita, melainkan adalah awal untuk pilihan yang baru, kesempatan baru, dan cara baru dalam hidup. Langkah yang kedua adalah kamu coba untuk tidak berdiam dalam masa lalu. Ambil pelajaran dari masa lalu, cobalah untuk lebih ikhlas dan melepaskan kenangan dari masa lalu yang mungkin akan mengganggu dan membuat kamu menjadi overthinking sih. Dan cara yang terakhir adalah kamu harus sadari diri kamu sendiri bahwa tidak seorang pun dapat memprediksikan masa depan. Yang dapat kamu lakukan adalah percaya bahwa rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupanmu ini sudah terencana dengan baik. Cuman bagaimana kamu aja nih mengambil keputusan untuk mau bagaimana hidupmu di kedepannya. Nah, tadi adalah 3 cara untuk mengatasi overthinking. Untuk teman-teman yang merasa telah mengalami overthinking ini, coba deh untuk lebih berpikir rasional dan sesuai dengan realitas yang ada. Beranilah untuk menghadapi pikiran kamu sendiri. Coba deh untuk mengalihkan overthinking ini, kamu lakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Kamu juga harus lebih mengerti akan kekurangan dari dirimu sendiri ya, dan harus yakin bahwa kamu mampu untuk mengembangkan potensi yang kamu miliki.
Abaikan saja hal-hal yang tidak penting dan coba untuk lebih fokus pada hal-hal yang lebih bermanfaat. Overthinking ini sih biasanya hanya bisa membuat kamu lelah dan membuang energi kamu saja loh. Jangan biarkan overthinking ini malah jadi bumerang untuk kehidupan kamu ya teman-teman. Nah, mulai sekarang harus kamu tanami dalam hidup kamu untuk percaya bahwa setiap manusia dibekali kemampuan untuk mengusahakan yang terbaik bagi kehidupannya. Kelemahan itu semua selagi kamu mau untuk berusaha selalu dan waktu tak akan berpihak pada perasaan yang ragu. Kemampuan manusia itu hanya dibatasi oleh imajinasinya sendiri. Tetapi percaya deh bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu membimbing kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, cukup sekian video kali ini tentang overthinking. Apabila ada kesalahan materi ataupun kesalahan perkataan aku, mohon dimaafkan ya teman-teman. Semoga video ini lebih bermanfaat untuk kalian ke depannya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kasani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.